Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut belajar bareng mengenai operasi hitung bilangan berpangkat 3. Operasi hitung ini ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi hati-hati ya. Nah, sekarang yang akan saya bahas dulu itu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat 3. Yuk, saya punya contoh. Semisal saya punya ini soalnya mana dijumlah 10 pangkat 3 dijumlahkan dengan 5 pangkat 3. Kalau modelnya seperti ini, maka kita harus menghitung satu-satu. 10 pangkat 3 dihitung dulu hasilnya berapa, 5 pangkat 3 dihitung dulu hasilnya berapa. 10 pangkat 3 itu kan artinya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10, kemudian dijumlahkan dengan 5 dikali 5 dikali 5, maka hasilnya adalah 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, kemudian dijumlah dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25, 25 kali 5 125, maka hasilnya adalah 125. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk modelnya seperti ini, ada angka yang dipangkatin ditambah dengan angka dipangkatin, maka kita harus menghitungnya dulu satu-satu. Contoh kedua, ini contoh yang kedua ya. Kalau saya punya 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3, maka ingat, kalau model soalnya seperti ini, kita harus menghitungnya dulu. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5, kemudian kita kurangkan dengan 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Tinggal menghitung hasilnya. Nah, 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya 125. 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 itu 27. Silakan, habis itu baru setelah itu kita hitung ya hasilnya berapa. 125 dikurangi 27 itu 90. Ya, 90 berapa? 98. Kalau contoh yang berikutnya, soal ketiga, misal saya punya 10 dijumlahkan dengan 5, kemudian pangkat 3-nya ada di luar kurung. Itu artinya kita jumlahkan dulu angka yang di dalam tanda kurung. Nah, ini kita jumlah dulu, 10 ditambah 5 hasilnya sama dengan 15. Baru dipangkatin 3. 15 pangkat 3 artinya 15 kali 15 kali 15. Hasilnya berapa? Silakan dihitung sendiri.
Sudah paham belum tentang penjumlahan dan pengurangan? Ingat contoh soal nomor 1 sama nomor 3, meskipun angkanya sama, tetapi pangkatnya terletak contoh 1 pangkatnya terletak di masing-masing angka. Sedangkan contoh 3 pangkatnya terletak di luar tanda kurung, itu sudah berbeda nanti hasilnya. Jadi, paham kan tentang penjumlahan dan pengurangan pangkat 3? Sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian pangkat 3. Perkalian dan pembagian. Untuk pangkat 3. Yuk kita kasih ini contoh ya. Silakan disimak dengan baik-baik ya, biar nggak bingung. Contoh pertama, karena nanti ada bedanya tentang yang penjumlahan pengurangan dengan perkalian dan pembagian. Misal saya punya 10 pangkat 3 dibagi oleh 2 pangkat 3. Untuk pengerjaan perkalian dan pembagian ini ada 2 cara. Bisa dijabarkan dulu bentuk hasil pangkat 3-nya, yang kedua bisa dijadikan dalam bentuk kurung. Nah, ini yang cara pertama. Kalau ada model kayak 10 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, cara pertama kita hitung dulu 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 ya. Oh iya, nanti kalau 1000 ini jangan 2, nanti nggak bisa kena koma, diganti aja sama enggak sih, nggak apa-apa, bisa ini dibagi 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka hasilnya berapa? 125. Itu cara pertama, kita jabarin seperti cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Cara yang kedua, untuk pembagian dan perkalian ini kita bisa mengubahnya dalam bentuk kurung seperti ini. Kalau ada 10 pangkat 3 masih dengan soal yang sama ya. 2 pangkat 3 ini pengerjaannya boleh dimodel seperti contoh penjumlahan pengurangan yang ini, yang nomor 3 itu ya. Nah, ini bisa dibagi langsung 2. Ini pangkatnya tinggal ditaruh di luar, bisa. Nanti hasilnya insya Allah sama ya. 10 dibagi 2 berapa? Kita hitung dulu yang dalam tanda kurung tuh 5. Kemudian baru dipangkatin 3. Nah, kita hitung dulu 10 dibagi 2 itu 5, kemudian hasilnya dipangkatin 3. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125.
Jadi untuk pengerjaan perkalian pembagian itu ada dua pilihan, bisa pakai cara yang pertama yang atas ini atau pakai cara yang kedua, diselesaikan dulu pembagiannya baru dipangkatin 3, diselesaikan dulu perkaliannya baru dipangkatin 3. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ingat tidak bisa seperti perkalian sama pembagian. Kalau penjumlahan pengurangan harus diuraikan, 10 pangkat 3 diuraikan dulu hasilnya berapa, kemudian kalau dijumlahkan sama 5 pangkat 3 itu diuraikan hasilnya berapa, baru bisa dihitung hasilnya. Kalau ada tanda kurung dipangkatin 3, ya kurungnya dulu diselesaikan, baru hasilnya dipangkatin 3. Nah sekarang yuk contoh ke perkalian ya, biar enggak bingung. Nah kalau untuk perkalian pun sama konsepnya seperti pembagian. Kalau semisal saya punya 10 pangkat 3 aja wes, kemudian dikali sama 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Itu boleh, cara pertama kita hitung dulu ya, 10 pangkat 3 itu kan 1000 hasilnya, kemudian kita kalikan sama 3 pangkat 3 itu berapa, 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. Kemudian kita hitung hasil perkalian jadi 27.000. Nah cara yang kedua, kita bentuk dalam model kurung. Nah kalau dengan soal yang sama ya, kalau ada 10 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 itu untuk perkalian dan pembagian boleh dibentuk dalam model kurung. Ini lebih cepat daripada harus menguraikan satu-satu. Tinggal 10 kalikan 3, kemudian pangkatnya taruh luar, kita hitung yang di dalam dulu. 10 kali 3 berapa? 30. Baru kita pangkatin sama 3. 30 pangkat 3 itu kan artinya 30 kali 30 kali 30 itu sama dengan 1, hasilnya sama dengan 27.000. Nggak bisa tulisannya, bentar ya. Nah inilah, nah ketemu deh, 27.000. Nah lihat ini, untuk perkalian dan penjumlahan ada dua cara. Yang paling cepat dikurung dulu baru hasilnya dipangkatin 3. Tapi untuk penjumlahan dan pengurangan, lihat soalnya, kalau nggak ada kurung ya harus diuraikan satu-satu. Kalau ada kurung dipangkatin 3, maka yang dikurung itu dijumlahkan dulu baru hasilnya dipangkatin 3. Kira-kira sudah paham apa belum? Insya Allah mudah untuk pangkat 3 ya. Kalau masih kurang paham, diputar lagi videonya untuk dipahami lagi dan silakan berlatih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.